Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu coba bayangkan sebentar. Bagaimana kalau mulai 2026 nanti? Cara pemerintah membayar uang pensiun berubah total, bukan lagi seperti yang selama ini kita kenal. Bukan lagi sekadar sistem lama, yang sudah puluhan tahun berjalan, tapi diganti dengan skema baru yang disebut fully funded. Nah lo, ini kabar serius dan penting banget buat Bapak Ibu semua. Khususnya yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki lancar, dan tetap semangat menjalani masa pensiun dengan penuh kebahagiaan. Ketemu lagi bersama kami di channel Pensiun, media tempat kita ngobrol santai, tapi berbobot seputar dunia pensiunan, dan informasi penting lainnya yang relevan buat Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas soal rencana perombakan skema gaji pensiunan tahun 2026 yang akan diubah menjadi sistem fully funded. Sesuai rencana pemerintah, ini bukan isu kecil, bukan gosip warung kopi, tapi sudah masuk dalam kebijakan resmi yang tertuang dalam regulasi. Terbaru jadi wajib banget kita pahami, pelan-pelan sebelum lanjut. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu merasa informasi seperti ini penting dan bermanfaat, silakan klik tombol like dan tonton sampai selesai, karena pembahasan kali ini detail, lengkap, dan akan kami jelaskan secara runtut supaya mudah dipahami. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Berdasarkan salah satu berita nasional yang menjadi rujukan utama kita, disebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, resmi merombak skema pensiun PNS 2026 menjadi fully funded agar APBN tetap sehat. Artinya apa? Artinya ini bukan wacana nol. Ini langkah strategis yang secara resmi sudah dimulai. Era baru manajemen kepegawaian nasional disebut-sebut sudah dimulai. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengubah total sistem penyediaan dana pensiun bagi PNS. Mulai awal tahun anggaran 2026, pemerintah akan secara bertahap meninggalkan skema lama yang dikenal dengan sistem PESUGO atau sering disebut PESU, dan nantinya akan beralih sepenuhnya ke sistem fully funded. Selama ini seperti yang kita tahu, pembayaran pensiun menganut sistem PESUGO, artinya dana pensiun para PNS, yang sudah purna bakti dibayarkan langsung dari APBN, tahun berjalan jadi uangnya diambil dari anggaran negara setiap tahun, biaya jam rakyat yang aktif bekerja hari ini, dipakai untuk membayar pensiunan hari ini, secara regulasi ya. Sistem ini memang sudah berjalan lama dan sah. Namun dalam konferensi pers di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa sistem lama ini punya kelemahan besar. Beliau mengatakan bahwa sistem PSUGO membuat APBN seperti tersandera. Kenapa? Karena beban pensiun setiap tahun membengkak, nilainya mencapai ratusan tahun dasyaru. Sementara rasio antara pensiunan dan pegawai aktif semakin tinggi, artinya jumlah pensiunan makin banyak, sedangkan pegawai aktif yang membayar pajak tidak bertambah sebanding. Beliau menegaskan bahwa skema lama ini sudah tidak sustainable atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kalau terus dipaksakan, keuangan negara bisa makin berat. Nah, dari situlah muncul keputusan untuk beralih ke sistem fully funded. Sekarang kita pahami bareng-bareng sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skema fully funded ini. Dalam skema fully funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Tahun berjalan, dana tersebut dikumpulkan dari iuran bersama antara PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja setiap bulan. Jadi ada dua pihak yang berkontribusi. Pertama, PNS itu sendiri menyetor iuran. Kedua, pemerintah sebagai pemberi kerja juga ikut menyetor bagian iurannya. Setiap bulan dana ini dikumpulkan dan dikalkulasikan secara sistematis. Dana yang terkumpul itu kemudian tidak didiamkan begitu saja. Dana tersebut akan dikelola dan diinvestasikan oleh lembaga pengelola resmi, yaitu PT Taspen. Dana hari ini dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi yang sesuai aturan, dengan tujuan menghasilkan imbal hasil pengembangan dana. Inilah yang nantinya menjadi sumber pembayaran manfaat pensiun bagi para peserta ketika memasuki masa purna tugas. Berarti ada perbedaan mendasar dibanding sistem lama. Kalau dulu langsung dibayar dari APBN, sekarang dana dikumpulkan sejak aktif bekerja, lalu dikelola dan diinvestasikan, kemudian dikembalikan dalam bentuk manfaat pensiun. Menariknya lagi, dalam informasi yang beredar, ada potensi munculnya konsep pesangon pensiun dalam skema fully funded ini menjadi salah satu daya tarik yang dipromosikan oleh Menteri Keuangan. Kalau pada sistem lama atau Taspen konvensional,
pensiunan menerima uang bulanan dengan nilai sekitar 75 dari gaji pokok terakhir. Maka dalam skema baru ada fleksibilitas tertentu, artinya ada kemungkinan pola pencairan atau manfaat yang berbeda dibanding sistem lama, namun tentu mekanisme, detailnya akan diatur lebih lanjut dalam regulasi teknis. Sebagai kesimpulan dari informasi ini, aturan baru dana pensiun PNS 2026 yang digulirkan oleh Menteri Keuangan ini memang bisa dibilang sebagai pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan, keuangan negara jangka panjang, transisi dari PSU Go ke fully funded sebenarnya bukan hal aneh. Di dunia internasional, ini sudah menjadi praktik global yang dianggap lebih modern dan berkelanjutan bagi para ASN. Perubahan ini menjadi momentum penting untuk lebih melek finansial, karena kesejahteraan hari tua nantinya akan lebih berkorelasi dengan kinerja dan iuran yang disetorkan selama masa kerja. Bukan sekedar menunggu alokasi dari negara, maka dari itu sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mulai memperhatikan status kepesertaan dan memantau simulasi saldo dana pensiun melalui aplikasi resmi PT Taspen. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa melihat perkembangan dana hari tua secara berkala dan lebih siap menghadapi masa pensiun. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait skema baru gaji pensiunan tahun 2026 yang dikenal dengan skema fully funded. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu memahami arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Kalau menurut Bapak Ibu ini penting, jangan lupa klik like dan bagikan ke rekan pensiunan lainnya, supaya semua bisa tahu informasi krusial ini. Kalau ada pertanyaan, pengalaman atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat kami hormati, tolong jangan langsung tutup videonya. Tahan dulu jari kalian, karena ini bukan kabar yang bisa dianggap enteng atau dilupakan begitu saja. Jangan pikir ini cuma gosip lewat. Bukan pula isu yang akan menguap seperti kabut pagi. Dengar baik-baik. Apa yang akan saya ceritakan sekarang ini adalah titik balik yang nyata. Sebuah momen bersejarah yang selama puluhan tahun cuma jadi harapan di malam hari. Doa yang dipanjatkan dan penantian panjang yang melelahkan untuk jutaan pensiunan di seluruh pelosok negeri hari ini, tepat hari ini. Semua penantian itu mulai menemukan kejelasan. Semua doa yang selama ini bertahun-tahun dipanjatkan mulai ada jalannya. Beberapa hari terakhir muncul kabar besar yang mengguncang. Setelah penantian panjang, BEMRD Republik Indonesia bersiap mengetuk palu peraturan pemerintah yang kita kenal dengan PP Pesangon. Dan ini bukan sekedar pengesahan biasa, ada keputusan besar yang menyertai, keputusan yang akan menentukan masa depan, finansial jutaan keluarga pensiunan. Intinya pertanyaan yang selama ini sering kita dengar, apakah hak pesangon dan pembayaran pensiun akan dicairkan sekaligus atau tetap dicicil seperti dulu? Kali ini sudah dibahas sampai ke akar-akarnya. Ini bukan isu biasa, bukan janji manis yang ditulis di atas kertas, lalu hilang. Kini informasi yang pengen sampaikan berasal dari pembahasan resmi tingkat tinggi, melibatkan Kementerian Keuangan, Taspen sebagai pengelola dana pensiun, dan di pihak Semaiporin Rakyat. Semua aspek sudah dibahas secara mendalam. Alokasi anggaran kesiapan, fiskal negara menghadapi pencairan besar-besaran, hingga mekanisme teknis di lapangan, supaya proses yang berjalan lancar. Jadi, yang kita bicarakan sekarang bukan mimpi atau wacana, no. Ini sesuatu yang nyata, terukur, dan terencana, yang akan segera masuk ke tahap pelaksanaan konkret. Saya paham di antara Bapak dan Ibu, ada rasa campur aduk antara harap dan ragu wajar. Sudah terlalu sering janji terdengar lantang, lalu hilang. Pertanyaan yang sering muncul. Benarkah pesangon yang selama ini dicicil, sedikit demi sedikit akan dibayarkan penuh kali ini? Bagaimana dengan pensiunan yang sudah puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah mereka juga diperhitungkan? Dan yang paling bikin gelisah banyak orang, apakah dana ini benar-benar akan masuk ke rekening sebelum hari besar, keagamaan yang sudah dekat, atau lagi-lagi tertunda? Semua itu sangat manusiawi. Dan saya mengerti kekhawatiran itu, tapi percayalah kali ini beda. Pemerintah nggak lagi sekedar berbicara di podium, kebijakan sudah sampai tahap finalisasi yang konkret. Besok adalah hari penentu, hari di mana hasil pembahasan panjang itu bakal dituangkan secara resmi dalam sebuah peraturan yang mengikat, peraturan yang sulit dibatalkan sembarangan, yang akan jadi landasan pelaksanaan di lapangan
Untuk mengerti betapa besarnya arti PP, pesangon ini, kita harus mundur sebentar